Halo semuanya, kembali lagi ke IPKH. Oke, teman-teman semua, yang sedang melakukan pemutakhiran tetap semangat, yang habis, selesai melakukan update nik anomali, ya tetap semangat, jaga kesehatan, kita semua, jangan sampai sakit karena data KPM berada di tangan teman-teman, gitu ya. Oke, tanpa panjang lebar kita akan masuk ke materi. Kali ini saya akan bahas tentang mengenal kategori IPKH. Jadi maksudnya kategori IPKH adalah eh, dalam pedoman umum saya akan menuangkan kebijakan yang ada di pedoman umum ke dalam aplikasi IPKH. Jadi ketika teman-teman melakukan pemutakhiran di IPKH, sistem akan membaca secara otomatis kategorinya gitu ya, kategorinya. Sebelum masuk ke sistem, teman-teman juga perlu tahu dan perlu paham apa itu kategori ya. Kita coba aja langsung deh ke ini ya. Di sini di aplikasi ada menu konfigurasi khusus untuk administrator. Jadi nanti si administrator ini akan melakukan konsep atau melakukan setup gitu ya, melakukan setting untuk kategori bantuan. Ini sebenarnya sekali aja sih gitu ya, ketika ada kebijakan baru maka sekali di setup, nanti otomatis dia akan berjalan seterusnya gitu ya. Jadi mungkin saja nanti ketika aplikasi ini bukan saya lagi yang pegang, jadi saya bisa menjelaskan mungkin lewat video ini gitu ya. Oke, di dalam konfigurasi banyak sekali menu. Di sini sangat banyak menu yang mungkin teman-teman tidak pernah melihat menu ini, tapi inilah menu yang ada di administrator konfigurasi. Kita akan fokus kepada kategori bantuan. Jadi teman-teman, kita harus mengenal dulu kategori bantuan yang kita mutakhirkan gitu ya. Di sini ada komponen, kolom pertama ada komponen gitu ya. Jadi komponen ini terdiri dari kesehatan, pendidikan, dan sosial gitu ya. Oke, dalam pedoman umum itu disebutkan ada 7 kategori dan 3 komponen. Tapi sudut pandang IPKH berbeda. Sudut pandang IPKH melihat di sini ada 4 komponen, yang salah satunya adalah non komponen. Gitu secara sistem. Ini kita bicara secara sistem akan terlabel non komponen atau non kategori. Nah, secara sistem juga IPKH mengenal 8 kategori. Kalau dalam pedoman umum mungkin disebutkan 3 komponen dan 7 kategori, tapi dalam IPKH di sini mengenalnya 8 kategori. Salah satunya adalah non kategori. Jadi teman-teman ketika melakukan pemutakhiran ada yang non kategori itu secara sistem sudah terlabel kategori. Lalu di sini ada kolom prioritas. Gitu ya. Apa fungsi kolom prioritas? Nah, ini sangat penting buat teman-teman pahami gitu ya. Ketika ada satu anggota keluarga terindikasi atau memiliki kemungkinan 2 kategori. Jadi bisa saja satu anggota keluarga ini bisa terindikasi atau akan mendapatkan 2 kategori. Mana kategori yang harus diambil gitu ya. Di sini kita melihatnya dari prioritas kategori. Maka kita akan mengambil data prioritas paling besar dulu gitu. Contoh kasus yang paling sering terjadi di lapangan, banyak teman-teman bertanya tentang anak usia 6 tahun ini kategorinya apa ya gitu. Karena kondisi lapangannya anak ini sudah bersekolah gitu. Nah, ketika anak itu terindikasi usia 6 tahun, hubungan keluarga anak, dia bersekolah dan juga dia memiliki Vaskes atau Vasdik gitu ya. Vaskes dan Vasdik, maka mana kategori yang akan diambil oleh sistem, akan ditentukan oleh sistem, yaitu adalah anak usia dini gitu. Jadi kita akan memprioritaskan anak usia dini gitu ya. Nah, dasarnya adalah menghitung dari besaran nilai bantuan. Yang kedua adalah prioritas kesehatan, pendidikan, lalu sosial gitu. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan prioritas kategori. Mungkin saja nanti di lapangan banyak kemungkinan terjadi. Contoh misalkan lansia dengan disabilitas ada irisan, atau mungkin lansia dengan ibu hamil,
atau mungkin juga disabilitas dengan anak sekolah, SD, SMP, SMA, itu banyak kemungkinan. Maka prioritas apa yang diambil itu tergantung dari eee, eee, prioritas kategorinya, value atau nilai dari prioritas kategori, gitu ya, yang paling besar yang diambil, gitu ya. Nah, ini sebaiknya teman-teman, diingat-ingat dan dipahami gitu ya, kalau perlu di-screenshot, disimpan gitu ya. Ini, akan, terjadi ketika teman-teman melakukan pemutakhiran nanti, akan teman-teman hadapi semua, gitu ya. Nah, eee, saya ingin sebelum saya masuk ke dalam detail, saya ingin memberikan disclaimer dulu kepada teman-teman, informasi yang saya bagikan saat ini adalah kebijakan untuk sampai detik ini, untuk saat ini saja. Jadi ketika nanti teman-teman 1 atau 2 bulan berikutnya buka video ini dan tidak sesuai dengan kebijakan, berarti kondisi kebijakan sudah bergerak atau berubah. Atau bahkan mungkin video ini kan akan terpasang terus gitu ya di YouTube. Misalkan 1 atau 2 tahun berikutnya ada teman-teman atau SDM baru yang baru buka gitu ya, baru buka video saya, mungkin saja ini adalah kebijakan tahun 2021 bulan Maret, tanggal 12 ini ya. Jadi, tolong, disclaimer ini dicatat ya, jadi agar tidak salah pemahaman gitu ya. Bisa saja nanti, kategori atau, jumlah kategorinya berubah atau bertambah gitu ya, berkurang atau bertambah, atau mungkin prioritasnya yang berubah, atau mungkin nanti detailnya atau isian di dalamnya itu berubah gitu ya. Itu bisa saja terjadi gitu ya. Tapi acuan yang paling utama adalah, SK penetapan KPM-PKH. Setiap melakukan SK penetapan KPM-PKH, Direktorat Jaminan Sosial Keluarga di situ juga menyematkan, konfigurasi kategori gitu ya, konfigurasi kategori, syarat kategorinya apa gitu ya. Jadi teman-teman kembali lagi nanti ketika sudah ditetapkan, kembali dilihat lagi SK ketetapannya seperti apa gitu ya. Oke, kita coba masuk ke detail sekarang. Kita di sini punya 8 gitu ya, banyak yang harus kita buka satu persatu. Kita mulai dari non komponen atau non kategori. Untuk non komponen atau non kategori di sini tidak ada konfigurasi sama sekali, hanya bisa merubah nama aja. Misalkan, saya bikinnya bukan non kategori tapi not kategori, misalkan seperti itu, atau, tidak memiliki kategori di situ. Jadi saya cuma hanya bisa merubah nama aja di sini. Di sini hanya settingannya default, hanya merubah nama kategori saja gitu ya. Oke, ini non kategori ini akan dilabel kepada anggota keluarga ketika anggota keluarga tersebut saat dimutakhirkan tidak memiliki syarat dari 7 kategori yang ada gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 2. Di sini ada ibu hamil. Ya, kita coba lihat ibu hamil kondisinya seperti apa ya. Jadi disinilah tempat saya melakukan konfigurasi tentang kategori ibu hamil gitu ya. Di sini nama kategorinya ibu hamil gitu ya. Mungkin terus di sini juga ada prioritas kategori. Saya berikan prioritas kategori 7 gitu ya. Lalu di sini ada hubungan dengan kepala rumah tangga. Nah, hubungan dengan kepala rumah tangga ini, ibu hamil ini, ini harusnya nggak ada. Nah, ini seperti ini. Jadi untuk, ibu hamil itu hanya boleh, berstatus berhubungan istri atau suami, lalu hubungan dengan kepala keluarga juga sama, dengan kepala rumah tangga istri atau suami, dengan kepala keluarga istri atau suami, jenis kelamin, harus wanita gitu ya, usianya di atas 15 tahun, hingga 54 tahun ya. Kebijakan ini adalah kebijakan wanita usia subur gitu ya. Jadi, di dalam, variabel DTKS itu disebutkan wanita usia subur, sampai 54 tahun gitu ya. Kalau memang ada kondisi,
54 tahun ke atas itu silahkan bersurat ke Direktur Jaminan Sosial Keluarga untuk nanti kita coba bisa evaluasi lagi. Selanjutnya di sini ada status perkawinan, dia harus wajib menikah gitu ya. Harus dan wajib menikah. Jadi kita tidak boleh mengambil memberikan data kategori ibu hamil kepada orang yang belum menikah gitu. Walaupun dia hamil tapi dia belum menikah, itu tidak boleh gitu ya. Lalu di sini di nomor 9 tercantum dalam KK, wajib tercantum dalam KK. Dan di sini kepemilikan kartu identitas wajib memiliki KTP gitu ya. Untuk saat ini, kebijakan saat ini semua data KPM PKH terutama kategori yang memiliki kategori itu harus tercantum dalam KK dan memiliki KTP gitu ya. Minimal tercantum dalam KK. Ketika dia tercantum dalam KK maka dia memiliki NIK gitu ya. Lalu selanjutnya di sini status kehamilan jelas harus hamil atau iya gitu ya. Nanti ketika teman-teman pilih status kehamilan ya, maka otomatis vaskesnya akan aktif gitu ya. Dan usia kehamilannya akan diminta diisi gitu. Lalu di sini ada jenis disabilitas, ini sifatnya atau. Jadi boleh tidak ada, boleh tunadaksa, boleh tunanetra dan lainnya gitu ya. Selanjutnya penyakit kronis juga di sini sama, sifatnya atau, boleh tidak ada, boleh hipertensi, boleh rematik dan lainnya gitu ya. Selanjutnya di sini ada partisipasi sekolah, dia tidak atau belum pernah bersekolah atau tidak bersekolah lagi. Jadi yang hamil ini harus tidak boleh sekolah dulu nih gitu ya. Karena sebenarnya kan di sekolah itu juga nggak boleh ada wanita hamil ya. Lalu di sini tipe sekolahnya silahkan dipilih semua formal atau non formal gitu ya. Ini bebas kalau misalkan dia pernah bersekolah gitu ya. Ini pernah bersekolah itu dimaksud tidak atau tidak bersekolah lagi, itu pernah bersekolah tandanya ya. Pernah bersekolah lagi, sekolah mana nih, formal atau non formal, itu nanti akan ditanya tuh. Silahkan diisi gitu ya. Itu boleh salah satu formal atau non formal. Jadi ketika teman-teman pilih formal itu masih masih terindikasi ibu hamil, ketika non formal pun begitu sama. Selanjutnya di sini jenjang pendidikan tertinggi SD, SMP, SMA. Paket A, paket B, paket C. Di sini madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah sama madrasah aliyah, ini semua opsional sifatnya atau gitu ya. Jadi teman-teman silahkan aja pendidikan tertingginya apa gitu ya. Kalau tidak atau belum pernah bersekolah maka teman-teman nggak akan diminta isi jenjang pendidikan terakhir sih gitu ya. Wajib isi fasdik tidak. Jadi untuk ibu hamil tidak wajib isi fasdik atau fasilitas pendidikan gitu ya. Wajib isi vaskes, ya wajib isi fasilitas kesehatan. Tuh. Wajib komplementaritas untuk saat ini tidak diwajibkan memiliki komplementaritas anggota gitu ya. Jadi boleh nggak ada isinya gitu ya. Nanti ketika kebijakannya wajib harus memiliki KIS misalkan seperti itu misalkan, maka saya tinggal isi ya, lalu nanti saya akan masukkan di sini komplementaritasnya KIS, kartu Indonesia Sehat. Nah di sini maka ketika saya simpan akan dinyatakan wajib memiliki KIS gitu ya. Tapi untuk saat ini kita tidak diwajibkan berkomplementaritas atau mendapatkan program tertentu gitu ya. Selanjutnya di sini jenis wilayah ini jadi dalam konfigurasi IPKH itu ada jenis wilayah yang kecamatan yang bersifat reguler, terpencil, terbelakang, terluar dan PKH akses gitu ya. Jadi terpencil, terbelakang, terluar dan PKH akses. Selain itu sifatnya reguler ya. Kurang lebih untuk ibu hamil seperti ini konfigurasinya harus diisi istri, terus jenis kelaminnya harus wanita. Ada cerita yang sangat menarik gitu ya. Pernah ada pendamping yang telepon ke saya tanya, "Mas, ini saya sudah mutakhirkan berapa kali tapi dia belum dapat kategori ibu hamil, Mas," gitu ya. Ternyata pas saya cek detailnya ternyata jenis kelaminnya pria. Jadi teman-teman juga harus teliti di sini.
gitu ya, jenis kelaminnya apa, untuk jangan sampai diisi pria, wanita diisi pria gitu ya, nggak akan dapat kategori ibu hamil gitu. Pastikan lagi dengan teliti teman-teman mengisi jenis kelamin, tanggal lahir gitu ya, karena tanggal lahir nanti akan berkaitan dengan usia kehamilan, usia layak hamil gitu ya. Lalu status perkawinannya harus menikah, tercantum dalam KK, pemilikan kartu identitas KTP, status kehamilan harus ya gitu ya. Dan semuanya ini nanti harus terisi gitu ya. Ketika sudah teman-teman melakukan simpan, maka otomatis akan mendapatkan kategori ibu hamil gitu ya. Nanti ketika simpan akan dicek juga nih, mungkin juga dia terindikasi 2 kategori gitu ya, maka dilihat lagi prioritas kategorinya kembali tadi ya di kolom sini ya. Itu selanjutnya kita coba buka anak usia dini. Ya, untuk anak usia dini sendiri di sini masih di komponen kesehatan, nama kategorinya adalah anak usia dini. Jadi kebijakan saat ini disebut anak usia dini. Kalau sebelumnya itu di tahun di masa SIM ya, masa SIM PKH dulu itu balita dan apras gitu ya. Balita dan apras saat ini kebijakan tahun 2019 terakhir itu digabung menjadi anak usia dini. Prioritas kategorinya 8 ini paling besar ya gitu ya. Saya taruh paling besar. Terus juga di sini hubungan dengan kepala rumah tangga harus anak, hubungan dengan kepala keluarga juga harus anak. Jenis kelamin boleh pria boleh wanita, usianya 0 sampai 6 tahun. Status perkawinannya belum kawin, harus belum kawin ya teman-teman ya. Kalau ada anak 6 tahun sudah menikah ini saya anggap anomali gitu ya, anomali mungkin khusus gitu ya. Tapi harusnya belum kawin untuk anak usia dini. Tercantum dalam KK di rumah tangga ini ya wajib memiliki KK. Wajib tercantum dalam KK gitu ya. Kepemilikan kartu identitas boleh akta kelahiran atau KTP. Mungkin saja anak usia dini tidak memiliki KTP gitu ya. Memang sih saat ini sudah ada yang namanya KTP anak gitu ya, KTP anak, tapi boleh tidak memiliki KTP, tapi itu tidak serentak kan ya istilahnya gitu ya, tidak serentak. Yang penting syarat utama adalah tercantum dalam KK. Yang kedua minimal memiliki akta kelahiran atau KTP. Jadi sifatnya atau. Kalau tadi ibu hamil harus memiliki KTP saja. Kalau anak usia dini minimal akta dan atau KTP. Selanjutnya di sini ada status kehamilan. Dia nggak boleh hamil, anak usia dini nggak boleh hamil. Kalau hamil itu bukan anak usia dini namanya, gitu ya. Anak itu Mbak Dini namanya, gitu ya. Selanjutnya jenis disabilitas. Jenis disabilitas di sini silahkan dipilih sifatnya atau ya. Jadi boleh tidak ada tapi wajib diisi ya teman-teman ya. Penyakit kronis di sini menahun. Penyakit kronis menahun di sini juga boleh diisi tidak ada gitu ya, tapi wajib diisi. Jadi ketika teman-teman melakukan entry jenis disabilitas dan penyakit kronis wajib diisi gitu ya, minimal diisi dengan pilihan tidak ada. Selanjutnya partisipasi sekolah di sini tidak atau belum pernah bersekolah. Jadi anak usia dini itu harus belum bersekolah gitu ya. Selanjutnya di sini tipe sekolahnya, karena dia tidak atau belum bersekolah maka dianggap tidak perlu mengisi tipe sekolah dan jenjang pendidikan. Di sini otomatis disable ya. Fasdik pun sama, tidak wajib diisi, otomatis disable. Selanjutnya di sini wajib isi Vaskes, fasilitas kesehatannya wajib diisi ya. Wajib diisi tidak wajib diisi komplementaritasnya. Selanjutnya jenis wilayah pun sama di sini secara sistem ya. Ini wilayah yang secara sistem kecamatannya berada di reguler, terpencil, terbelakang, terluar atau PKH akses. Ini sifatnya atau. Jadi
seluruh wilayah masuk gitu ya. Ya sebenarnya teman-teman nggak perlu pusing dengan jenis wilayah ya, karena kebijakan saat ini kategori bersifat untuk seluruh wilayah gitu. Selanjutnya kita kembali lagi ke kategori berikutnya, yaitu kategori anak SD. Kalau tadi kategori anak usia dini, sekarang kita masuk ke kategori SD. Ya ini sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Di sini nama kategori, prioritasnya saya pilih paling kecil, paling rendah, karena nilai bantuannya paling kecil gitu ya. Dan hubungan dengan kepala rumah tangga harus anak, hubungan dengan kepala keluarga harus anak, jenis kelaminnya sifatnya atau pria atau wanita, usianya 6-21 tahun sesuai pedoman umum 2021 saat ini. Status perkawinan harus belum menikah, tercantum dalam KK di rumah tangga ini ya harus tercantum. Sekali lagi, harus tercantum dalam KK, wajib tercantum dalam KK karena kita butuh NIK-nya. Lalu di sini kepemilikan kartu identitas minimal akta kelahiran atau KTP, sifatnya kembali lagi atau. Lalu selanjutnya di sini status kehamilan tidak boleh hamil, jenis disabilitasnya sifatnya atau, minimal diisi tidak ada. Penyakit kronis di sini sifatnya atau. Jadi kembali lagi, jenis disabilitas dan penyakit kronis wajib diisi, minimal diisi tidak ada gitu ya. Selanjutnya di sini ada partisipasi sekolah. Di sini karena dia terindikasi anak SD haruslah bersekolah atau masih bersekolah. Saat teman-teman melakukan pengisian, di sini ada 3 jenis pilihan ya, tidak atau belum pernah bersekolah, masih sekolah, dan tidak bersekolah lagi. Kalau tidak bersekolah lagi kan berarti biasanya putus sekolah atau sudah lulus gitu ya. Nah ini harus masih sekolah. Tipe sekolahnya kita buka formal dan atau non formal. Jenjang pendidikannya harus SD paket A atau madrasah ibtidaiyah. Ketika teman-teman pilih SD, maka teman-teman akan diwajibkan isi juga fasdiknya gitu ya. Fasdiknya akan terbuka dengan klasifikasi SD gitu ya. Wajib isi Vaskes tidak gitu ya. Wajib isi komplementaritas tidak, wilayah seluruh wilayah gitu ya. Selanjutnya kita ke SMP ya, kurang lebih sama ya untuk SMP. Yang membedakan itu ada di bagian ini, bagian jenjang pendidikan tertinggi SMP ya. Saya nggak perlu jelaskan detail ya, yang penting teman-teman paham di sini umurnya harus 6-21 tahun untuk anak sekolah gitu ya, untuk komponen pendidikan. Dengan jenjang pendidikan SMP untuk kategori SMP. Selain itu semuanya sama semua dengan anak SD gitu ya. Selanjutnya kita coba ke anak SMA, ya samalah, kurang lebih sama persis gitu ya. Sama persis di sini, tapi kita wajib buka satu-satu ya gitu ya, biar teman-teman paham semua. Harus anak, hubungan keluarganya, jenis kelaminnya pria atau wanita, usianya masih 6-21 tahun, status perkawinan belum kawin, tercantum dalam KK di rumah tangga ya harus memiliki akta minimal atau KTP. Jadi sifatnya atau. Kembali lagi teman-teman, seluruh anggota keluarga wajib memiliki NIK. Status kehamilan tidak ya, jenis disabilitas, dan yang paling penting ada di sini jenjang pendidikannya harus SMA atau paket C atau madrasah aliyah gitu ya. Nah ini semua sama, kurang lebih sama untuk komponen pendidikan. Yang membedakan hanya di jenjang pendidikan ini gitu ya. Jadi semua wajib memiliki fasdik gitu. Jadi ketika teman-teman tidak isi fasdiknya, otomatis nggak akan dapat kategori gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke komponen sosial, yaitu disabilitas ya. Untuk disabilitas kita lihat di sini hubungan dengan kepala rumah tangga itu
hubungannya adalah kepala rumah tangga atau istri suami atau anak ini atau orang tua mertua gitu ya. Untuk terakhir, kebijakan terakhir itu sampai ke orang tua mertua. Selanjutnya hubungan dengan kepala keluarga juga sama gitu ya. Selanjutnya di sini jenis kelamin pria atau wanita. Usia ini saya buat 0 sampai 120 tahun gitu ya. Sampai saat ini di database belum ada yang melebihi usia 120 tahun sih ya gitu. Makanya saya masukkan angka 120 tahun, mencegah data anomali. Mungkin saja teman-teman lupa atau tidak terlambat mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan sudah meninggal dunia, misalkan seperti itu. Status perkawinan di sini sifatnya atau belum kawin atau sudah kawin gitu ya, atau cerai hidup, cerai mati, ini sifatnya atau gitu ya. Tercantum dalam KK ya, wajib tercantum dalam KK. Sekali lagi wajib tercantum dalam KK. Kepemilikan kartu identitas, minimal akta kelahiran gitu ya, akta kelahiran, karena di sini disabilitas, kita bicara disabilitas, bisa saja disabilitas itu masih di bawah umur tapi dia belum memiliki KTP tapi dia sudah tercantum dalam KK. Intinya dia sudah punya NIK gitu ya, minimal dia punya akta kelahiran. Status kehamilan di sini kita pilih semua ya. Saya kami masih melakukan penelitian apakah disabilitas ini boleh hamil atau tidak, tapi di sini masih diperbolehkan hamil gitu ya. Nah, ini yang paling penting untuk disabilitas, yaitu jenis disabilitas yang dipilih apa sih gitu ya. Nah, di sini yang harus dipilih adalah tunadaksa dan keterbelakangan mental atau kita sebut disabilitas berat gitu. Jadi ini sudah saya ini ya, jadi teman-teman juga yang ini jangan sampai salah pilih gitu ya. Untuk pengertian tunadaksa dan keterbelakangan mental, teman-teman bisa cari searching ya, detailnya seperti apa. Tapi intinya sih ya, intinya informasi yang saya terima adalah orang yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri karena cacatnya tersebut gitu ya, istilahnya bedridden gitu. Jadi hidupnya hanya di kasur aja gitu ya, hanya tiduran aja, untuk makan, minum, sampai buang air besar aja harus perlu bantuan orang lain. Itu yang namanya disabilitas berat. Kalau pernah ada yang tanya ke saya, "Mas, ini buta, apakah masuk kategori disabilitas?" Enggak, buta itu bukan disabilitas berat gitu ya. Yang kita cover atau kita backup adalah jenis disabilitas berat, yaitu tunadaksa dan keterbelakangan mental. Lalu di sini ada penyakit kronis menahun, ini sifatnya atau gitu ya, boleh diisi, boleh tidak ada, minimal diisi tidak ada gitu ya. Partisipasi sekolah ya, mungkin saja disabilitas ini bersekolah gitu ya, atau pernah bersekolah gitu ya. Tapi jangan sampai salah nih teman-teman, stroke itu bukan disabilitas berat ya teman-teman. Jangan salah ini ya, salah ambil keputusan bahwa stroke itu bukan disabilitas berat gitu ya. Stroke itu jenis penyakit yang bisa disembuhkan gitu ya. Selanjutnya di sini ada tipe sekolah. Tipe sekolah karena dia masih memungkinkan bersekolah, maka masih dimungkinkan untuk diisi gitu ya, sifatnya atau gitu. Jenjang pendidikannya juga sama, masih dimungkinkan untuk diisi SD, SMP, SMA. Tapi sebenarnya ketika teman-teman isi tidak atau belum pernah bersekolah, maka tidak akan ditanya tipe sekolahnya apa, otomatis akan disable gitu ya. Selanjutnya di sini ada wajib isi Fasdik, tidak. Wajib isi Faskes, tidak. Wajib isi komplementaritas, tidak. Jadi ketika teman-teman tidak mengisi ini, tetap akan dianggap disabilitas gitu ya. Jenis komplementaritasnya di sini juga karena wajibnya tidak, jadi nomor 20 ini juga tidak perlu dijelaskan. Selanjutnya jenis wilayah, sifatnya seluruh wilayah gitu ya. Kategori terakhir yaitu kategori lansia. Aduh, ini kategori yang paling saya kurang gimana gitu ya. Banyak yang bertanya, "Mas,
lansia tunggal seperti apa sih Mas gitu ya. Sebenarnya bukan wewenang saya atau bukan kapasitas saya menjawab apa itu lansia tunggal gitu ya. Tapi saya jelaskan di video ini, dalam sistem tidak melihat lagi nih lansia tunggal seperti apa gitu ya. Kita tidak bisa secara sistem memutuskan dia itu lansia tunggal atau bukan gitu ya. Karena sistem hanya melihat ketika dia adalah seorang lansia eh, dengan hubungan keluarga kepala rumah tangga atau istri suami atau orang tua mertua, hubungan kepala keluarganya juga sama, harus kepala keluarga, istri suami atau orang tua mertua, jenis kelaminnya pria atau wanita, usianya harus di atas 70 tahun sampai 120 tahun. Saya masih kunci di angka 120 tahun melihat karakteristik usia tertinggi di IPKH. Status perkawinannya belum kawin, atau sudah menikah, atau cerai hidup, atau cerai mati. Gitu ya. Tercantum dalam KK? Ya, harus tercantum dalam KK. Jadi teman-teman, untuk lansia saat ini harus tercantum dalam KK dan wajib memiliki KTP. Ya, sekali lagi wajib memiliki KTP. Jadi NIK-nya harus terdaftar di dalam KK dan usahakan sudah masuk ke Dukcapil Pusat. Jadi teman-teman pastikan sekali lagi sudah masuk atau sudah terdaftar di Dukcapil Pusat. Selanjutnya di sini status kehamilan kondisional ya, kondisional apakah lansia bisa hamil itu masih jadi pembahasan di Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, karena kami masih membuka peluang gitu ya. Kondisinya kebijakan saat ini masih membuka peluang karena mungkin saja gitu ya keajaiban terjadi gitu ya, ada usia lansia yang masih hamil gitu ya. Nah, nanti akan kita kembalikan kepada prioritas kategorinya gitu ya. Lalu jenis disabilitasnya harus diisi minimal tidak ada. Penyakit kronis menahun harus diisi minimal tidak ada. Partisipasi sekolah boleh tidak bersekolah, boleh bersekolah, boleh belum bersekolah, atau sudah lulus itu juga boleh. Jadi sifatnya opsional gitu ya. Selanjutnya tipe sekolah. Tipe sekolah juga sifatnya opsional, formal atau non formal. Di sini saya pilih semua ya otomatis. Sifatnya atau. Jenis pendidikan tertinggi pernah diduduki. Nah, ini juga sifatnya atau. Saya skip aja. Di sini wajib fasdik, wajib faskes, wajib komplementaritas ini tidak semua. Maka tidak diwajibkan fasdik, tidak diwajibkan faskes, tidak diwajibkan komplementaritas. Selanjutnya jenis wilayah, semua jenis wilayah gitu ya. Kita bicaranya semua jenis wilayah. Oke. Ini adalah kategori terakhir gitu ya. Jadi teman-teman ketika melakukan pemutakhiran dengan video ini saya berharap sudah tercerahkan gitu ya. Ini sebagai alat komunikasi kita untuk saling berbagi pengetahuan, saling berbagi informasi gitu ya. Semua respon akan saya tanggapi satu persatu gitu ya. Yang bisa saya tanggapi akan saya tanggapi. Kalau memang tidak bisa silahkan melalui jalur yang sudah ditentukan regulasinya dengan cara bersurat ke Direktorat Jaminan Sosial Keluarga gitu ya. Tidak semua pertanyaan harus saya jawab dengan benar gitu ya, karena pengetahuan saya juga terbatas. Mohon maaf, saya juga masih manusia biasa, bukan robot gitu ya. Jadi pasti ada salah, pasti ada keliru, itu mohon dimaklum gitu ya. Sekali lagi disclaimer terakhir, informasi yang saya sampaikan saat ini bertujuan untuk pengetahuan teman-teman terkait konfigurasi IPKH, bagaimana cara saya melakukan konfigurasi kategori di IPKH, bukan kepada ketentuan kebijakan yang ada ya, tapi kebijakan saat ini kebetulan seperti ini kondisinya, seperti itu ya. Nanti satu tahun atau 2 tahun selanjutnya teman-teman buka video saya, mungkin saja kebijakannya sudah berubah gitu ya. Saya akan coba update yang terbaru gitu ya.
Setidaknya saya akan selalu update kondisi-kondisi terbaru terkait perkembangan yang ada di EPKH, gitu. Demikian dari saya, terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman semua yang sudah melakukan subscribe, dan komentar, lalu, like video saya, juga mungkin ada yang sampai, email saya gitu ya. Ada beberapa orang yang sudah email saya langsung gitu ya, sudah berkomunikasi langsung, tapi mohon maaf tidak bisa saya balas satu persatu untuk, komunikasi langsungnya. Saya prioritaskan di channel YouTube ini, agar, informasi terbuka dan informasi ini bisa menjadi, istilahnya FNQ ya, atau forum terbuka teman-teman. Ketika teman-teman mencari informasi, bisa lihat komentar. Teman-teman, kebingungan bisa buka videonya gitu ya. Ya nggak usah panjang lebar lagi, terima kasih banyak atas partisipasi semua. Salam dari saya Muhammad Iqbal, salam IPKH. Terima kasih.